15 September diperingati sebagai World Interstitial Lung Disease Day dengan tema Here for Each Other. Kami berada di sini untuk setiap orang dengan pulmonary fibrosis. Apakah sebenarnya World ELD Day dan juga pulmonary fibrosis? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi dengan kami dalam program Let's Talk. Dan pada episode kali ini spesial, kita akan membahas tema dari World Interstitial Lung Disease dan juga pulmonary fibrosis. Namun seperti apa? Nampaknya banyak masyarakat juga yang bertanya-tanya. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita hadirkan 3 orang pakar, yaitu para dokter yang akan membantu kita memahami lebih lanjut. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Sastia Rahma, spesialis paru konsultan. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau merupakan staf pengajar di Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUB RSSA. Kemudian berikutnya saya kenalkan Dr. Christian Surya Eka, spesialis paru. Ya, bagaimana dok kabarnya? Baik sekali. Baik. Beliau juga merupakan staf pengajar di Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUB RSSA. Dan juga last but not least yaitu Dr. Raden Diki Wirawan Listiandoko selaku dokter residen di Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUB RSSA. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, baik. Tadi di awal saya sempat menyebutkan mengenai temanya adalah Here for Each Other, dan mungkin ini tidak begitu dimahami gitu ya dok ya sama masyarakat, apalagi namanya World Interstitial Lung Disease Day. Apa ini ya? Sepertinya Dokter Sastia bisa membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Silahkan dok. Memang kita sekarang punya 3 event yang spesial. Yang pertama adalah World Lung Day, ya, Hari Paru Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September. Kemudian yang kedua World ELD Day. Nah ini yang orang-orang jarang, apa sih ELD? ELD itu kepanjangannya adalah Interstitial Lung Disease. Dia jatuh pada tanggal 15 September. Dan ini kebetulan adalah peringatan kedua. Jadi World ELD Day baru diperingati 2 kali. Tahun ini baru yang kedua. Spesial nih ya, ulang tahun yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah Pulmonary Fibrosis Awareness Month. Agak susah juga nih. Bahasa Indonesianya mungkin adalah bulan kewaspadaan fibrosis paru. Nah, ini semua ini tidak familiar di telinga masyarakat umum, sehingga kita ingin mensosialisasikan supaya telinga kita terbiasa mendengar itu. Baik. Nah terkait temanya sendiri nih dok, yang diambil adalah Here for Each Other. Ini apakah masih ada kaitannya juga dengan COVID gitu ya? Kalau Here for Each Other sepertinya tidak. Tapi karena kalau COVID kan harapan kita nggak berlangsung lama ya. Tapi kalau ELD fibrosis Hari Paru Sedunia ini sudah berlangsung lama. Jadi ya sepertinya tidak ada hubungan dengan COVID, karena ELD yang sudah lama dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat, karena di masa yang akan datang juga akan masih banyak nih penyakit ELD ini. Oke baik. Nah ELD sendiri ini juga saya pertama kali dengar, dan juga ada keterkaitannya dengan pulmonary fibrosis. Nah ini apa sih dok sebenarnya ELD sendiri apa? Kemudian pulmonary fibrosis sendiri itu apa dok? Nah ini spesial sekali. Jadi saya ingin pelan-pelan aja ya Mbak ya. Silakan dok. Jadi pulmonary fibrosis itu 2 kata. Pulmonary artinya paru, fibrosis artinya jaringan parut. Jadi kalau kita jatuh nih, kena iris pisau atau jatuh dari sepeda motor, pasti ada bekas luka. Bekas lukanya itu namanya jaringan parut atau fibrosis. Nah pada ILD, fibrosisnya tadi ada di paru-paru. Nah paru-paru ada kulitnya, ada dagingnya ya. Jaringan parutnya itu di dagingnya, atau kita sebut dengan interstisial. Sehingga disebut dengan interstitial lung disease atau penyakit paru interstisial. Nah jaringan parut itu kita bayangkan kalau di kulit gitu ya, jaringan parutnya banyak, mungkin gerakannya terganggu. Jadi nggak bisa nekuk tangannya, jadi nggak elastis. Bisa dibayangkan kalau yang jaringan parut yang kaku seperti itu ada di paru. Jadi paru-parunya nggak bisa ngembang-ngempis, napasnya pendek-pendek. Kalau napasnya pendek-pendek, ngambil oksigennya nggak bisa banyak. Akhirnya pasiennya sesak. Jadi interstitial lung disease atau ILD itu penyakit yang kita harus waspada. Karena apa? Kalau sudah kena ILD itu sesak akibatnya gitu.
Oke, baik-baik. Nah, yang bikin penasaran adalah apakah angka kejadian tentang ILD ini juga cukup banyak yang terjadi di masyarakat dan bagaimana sih gejala khasnya? Nah, ini kalau untuk angka-angka ahlinya adalah Dokter Diki. Dokter Ya, Dokter Diki, akan silakan Dok, menerangkan. bisa dibantu. Ya, terima kasih Dokter Sastia. Jadi kalau kita berbicara tentang insidensi ya, kita ambil contohnya di benua Asia ya. Jadi di mana di negara Turki itu sudah mengadakan namanya penelitian secara multi center ya. Jadi ada 30 center tersebar di seluruh wilayah negara Turki. Kemudian di situ diambil dan didapatkan sekitar 2.400 kasus ILD ini. Jadi kalau kita hitungan kasar matematika, 2.400 dibagi 30 center artinya ada sekitar 80 orang yang terkena ILD ya. Jadi memang hal ini merupakan sesuatu yang patut kita waspadai seperti itu ya. Kemudian ILD itu tidak hanya ini ya, tidak hanya satu tipe penyakit aja, dalam arti ada beberapa subtipenya. Jadi di situ contohnya seperti ada idiopatik pulmonary fibrosis yang tadi di awal sudah dijelaskan oleh Dr. Sastia. Kemudian terdapat juga occupational lung disease, kemudian terdapat juga connective tissue lung disease. Nah, jadi yang semuanya itu memang ada banyak tuh sebenarnya tipe-tipe dari ILD itu sendiri. Nah, sedangkan kalau di Asia Tenggara ya, karena kita wilayah Asia Tenggara di Indonesia, itu yang paling banyak itu kasusnya ILD yang bagian hypersensitif hypersensitivitis pulmonitis ya. Jadi penyakit ILD yang terbanyak di Asia Tenggara seperti itu ya. Nah, untuk gejalanya seperti apa? Memang gejalanya umum ya, seperti sesak nafas, kemudian batuk kering ya. Jadi memang agak susah kita bedakan dengan gejala ataupun penyakit pernapasan lainnya seperti itu. Oke, baik. Wah, ini berarti bikin bingung masyarakat juga ketika ternyata kok gejalanya umum, mungkin dikira beli obat warung bisa gitu. Mungkin Dokter Sastia bisa membantu menjelaskan lebih lanjut terkait sebenarnya bagaimana sih cara masyarakat untuk bisa mengetahui gejalanya lebih detail seperti itu. Jadi ini perlu ya untuk masyarakat semua tahu, seperti yang sudah disampaikan Dokter Diki tadi, bahwa gejalanya itu umum, namanya penyakit paru ya, batuk, kemudian sesak ya. Tapi ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang tuh berpotensi untuk mengalami ILD atau ada jaringan parut di dagingnya paru-paru tadi. Yang pertama adalah obat. Nah, ini orang-orang mungkin pasti banyak belum tahu bahwa ada obat yang bisa menyebabkan ada jaringan parut di paru. Jadi makanya jangan sembarangan minum obat. Kemudian yang kedua adalah radiasi. Ya, sehingga foto ronsen itu memang tidak disarankan dilakukan sering-sering. Saya mau ronsen nanti besok kayaknya aku kemarin ronsennya kurang deh. Bisa lagi besok lagi ketagihan ronsen gitu ya. Ronsen terlalu banyak paparan radiasi juga menyebabkan ada jaringan parut di paru. Yang ketiga adalah lingkungan, termasuk pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita bekerja di lingkungan yang banyak polusi ya, misalnya di pabrik kapas, pabrik besi atau kayu gitu, juga bisa berpotensi menimbulkan jaringan parut di paru. Kemudian juga yang paling sering adalah merokok dan penyakit autoimun. Itu juga, jadi kalau mungkin ada warga yang menderita atau saudaranya menderita autoimun, maka harus diperiksa parunya. Jangan-jangan ada fibrosis di paru. Oke, baik. Wah, ini semakin menarik ya pemirsa, bagaimana kita sebagai masyarakat umum bisa tahu kira-kira kita mengalami penyakit ini atau tidak dan bagaimana cara mendiagnosanya. Di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang mengenai World Interstitial Lung Disease Day. Dan tadi di segmen sebelumnya sudah banyak dibahas nih oleh para dokter yang hadir pada hari ini. Dan kita ingin melanjutkan lagi untuk memahami sebenarnya terkait dari ILD sendiri yang mungkin sebenarnya mudah terpapar oleh masyarakat. Nah, semisal kita mau ke dokter dan kemudian periksa, bagaimana sih cara dokter untuk mendiagnosisnya? Kita tanya nih ke Dokter Diki, bagaimana dok caranya? Ya, oke. Jadi mungkin sudah dibahas sedikit di awal oleh Dokter Sastia mengenai bagaimana kita menegakkan diagnosis. Jadi yang pertama adalah yang paling sederhana ya, mungkin dapat kita jumpai di layanan kesehatan perifer ya. Jadi kita bisa melakukan rongsen pada paru. Namun untuk rongsen itu sendiri memang terkadang tidak terlihat daerah yang terkena ILD, sehingga memang dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Itu dapat kita lakukan CT scan ya. Tapi CT scan juga dengan resolusi yang tinggi. Nah itu jadi tujuannya kita bisa tahu pemetaan di mana daerah paru yang terkena apakah terdapat ILD atau tidak. Itu high resolusi CT scan namanya. Kemudian dari bagian paru juga bisa berkolaborasi dengan bagian kardio atau bagian jantung ya, karena memang mau tidak mau akan ada hubungan antara paru dan jantung kalaupun di satu tempat terjadi masalah seperti itu ya. Jadi bisa kita lakukan ekokardiografi. Jadi kita di situ berkolaborasi dengan dokter jantung, jadi untuk mengetahui apakah ada gangguan pada organ jantung atau tidak ya. Selain itu juga untuk pemeriksaan lainnya kita bisa melakukan pemeriksaan yang sederhana seperti oximetri ya. Mungkin sebelum zaman pandemi COVID kita agak sulit atau agak awam oximetri itu seperti apa. Tapi setelah terjadi COVID kemudian sering kita jumpai di toko swalayan ya, itu banyak juga yang jual oximetri. Nah itu kita bisa menggunakan pemeriksaan sederhana itu juga, salah satunya untuk mengetahui kondisi oksigen di paru kita. Selain itu juga bisa menggunakan tes fungsi paru di Saiful Anwar. Alhamdulillah sudah dapat digunakan, jadi menggunakan spirometri dan tes kapasitas difusi. Jadi kita mau tahu kondisi di dalam parunya seperti apa. Kemudian yang terakhir juga kita bisa melakukan pemeriksaan itu mengambil jaringan di paru. Jadi kita lihat mikroskopisnya seperti apa di bagian parunya. Jadi seperti itu. Oke, wah ini menarik nih yang terakhir, mengambil jaringan paru. Itu gimana ya dok caranya? Parunya diambil atau bagaimana nih? Sepertinya dokter Surya bisa membantu untuk menjelaskan cara mengambil sampelnya di dalam tubuh manusia. Gimana nih dok? Terima kasih. Betul sekali, saya sangat setuju. Tadi meneruskan yang dikatakan dokter Diki untuk pemeriksaan dari yang invasif ya, dari yang non invasif sampai yang invasif. Yang pembedahan ini atau biopsi ini adalah pemeriksaan yang invasif. Kita bisa melakukan dua macam. Yang pertama kita melalui saluran nafas dengan teknologi atau teknik dengan bronkoskopi. Bronkoskopi itu adalah teknik untuk memasukkan dari selang yang lentur. Kita bisa menggunakan di situ disambungkan ke monitor, kita bisa melihat kondisi dari saluran pernafasannya hingga ke lokasi percabangan saluran pernafasan yang paling mendekati di kelainannya itu. Kemudian dari teknik bronkoskopi kita bisa melakukan biopsi mengambil contoh jaringannya. Kemudian contoh jaringan itu akan dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi. Apakah sel-selnya kita bisa melihat apakah benar ada fibrosis di sana, seperti itu. Kemudian selain dari teknik bronkoskopi, kita bisa lebih lanjut ke yang lebih invasif lagi, yaitu teknik pembedahan. Teknik pembedahan ini biasanya bukan dari dokter paru yang melakukan, tapi kita bekerja sama dengan dokter spesialis bedah, khususnya bedah toraks atau dada. Toraks dan biasanya kardiovaskular ya yang ahlinya. Di situ dokter bedah akan melakukan ada dua teknik biasanya yang menggunakan sayatan minimal atau sayatan yang besar. Sayatan minimal itu biasanya di rongga dada dibuat antara 2 atau 3 sayatan kecil, kemudian masuk selang gitu untuk mengambil contoh jaringannya. Otomatis kalau pembedahan menggunakan bius total kerjasama dengan dokter anestesi atau dokter bius. Kemudian yang
pada beberapa kasus mungkin dengan sayatan kecil tersebut tidak bisa, akhirnya diputuskan dengan teknik pembedahan yang besar, dibuka begitu untuk melihat jaringan paru yang benar-benar bermasalah, terkena, dan diambil jaringannya. Kemudian lagi-lagi diperiksakan ke laboratorium patologi anatomi, seperti itu. Luar biasa ya, ternyata memang sangat kompleks nih dan memang harus ditangani oleh ahlinya. Nah, kemudian ketika ada pasien sudah mengalami penyakit ILD ini, apakah ada tata laksana pengobatan secara khusus? Dokter Sasti yang mungkin bisa membantu. Ini selain tadi belum familiar, ILD, belum familiar, masyarakat masih belum tahu. Yang pertama adalah itu tadi, yang pertama masyarakat belum banyak tahu. Yang kedua, diagnosisnya susah tadi ya, harus dibiopsi segala macam, HRCT, tidak semua rumah sakit punya HRCT, kemudian di bronkoskopi juga untuk biopsinya dan lain-lain. Diagnosisnya susah, terapinya juga masyarakat harus tahu bahwa ILD tujuan terapinya bukan untuk menyembuhkan. Loh, bagaimana dok? Karena jaringan parut yang di paru itu tidak bisa hilang. Nah, oleh karena itu kita perlu menyampaikan ke masyarakat, ada loh penyakit ILD dan kita harus mencegah supaya sebelum terbentuk fibrosis, karena kalau sudah terjadi fibrosis nggak bisa hilang. Jadi langkah pertama adalah, yang pertama harus mencegah, caranya menghindari paparan. Yang paling sering adalah berhenti merokok. Wah, di sekolah ya pemirsa. Ya. Ini yang bapak-bapak langsung nggak setuju. Oh, langsung dimatikan TV-nya. Waduh. Kemudian yang kedua adalah obati penyakit dasar, karena penyakit ILD ini salah satunya disebabkan oleh karena penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan lain-lain. Itu harus datang ke dokter spesialis penyakit dalam, diobati supaya tidak merambat ke paru gitu. Kemudian kalau ada paparan, misalnya bekerja di pabrik kertas, pabrik kain, pabrik kayu, gunakan APD yang tepat, pakai masker dan lain sebagainya. Kemudian kalau obat, sudah ada beberapa obat yang untuk menterapi loh. Katanya tadi bukan untuk sembuh dok. Obat diberikan bukan untuk sembuh, tapi untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Supaya pasien kalau mandi, kalau bersih-bersih rumah, kalau kerja nggak terlalu sesek. Kemudian yang kedua, tujuannya supaya kalau sudah terjadi fibrosis atau bekas luka di paru, fibrosis di parunya itu tidak tambah banyak, wes sedikit aja, jangan nambah. Kemudian yang ketiga, supaya ya kalau terjadi hampir menjadi fibrosis jangan sampai jadi, mencegah terjadinya fibrosis lebih lanjut ya. Obat-obat yang biasanya digunakan pada pasien-pasien ILD yang pertama adalah steroid ya, antiinflamasi, kemudian imunosupresan, kemudian ada lagi sih obat antifibrotik ya, tapi mahal. Mahalnya pakai banget. Itu bisa puluhan juta dan itu dikonsumsi jangka panjang dan belum masuk BPJS. Dan itu tidak untuk menghilangkan fibrosisnya, tapi mencegah terjadinya fibrosis. Jadi terus kalau di luar ILD itu cukup banyak prevalensinya, dan terapi definitif mengobatinya yang definitif adalah dengan transplant paru, cangkok paru. Wih, itu bisa nggak dok? Ternyata bisa. Kalau di Indonesia belum bisa. Oke, baik. Wah, luar biasa ya penjelasannya. Ternyata hanya untuk pencegahan sampai pengobatan juga panjang sekali penjelasannya. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait ILD ini, tapi di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan 3 pakar paru. Pada episode kali ini kita masih membicarakan tentang ILD. Pada segmen sebelumnya sudah dibahas banyak mengenai penyakitnya, pengobatannya hingga pencegahannya. Nah, kemudian yang menarik, apakah ketika pasien ini mengalami penyakit ILD ini juga akhirnya mengalami kerusakan kemampuan pengambilan oksigen. Nah, ini kita perlu dibantu nih oleh Dr. Surya untuk bisa menjelaskan bagaimana dok maksudnya ini. Agak serem ya. Ya, terima kasih Mbak Kainisa. Jadi seperti yang dijelaskan Dr. Sastia tadi, bahwa penyakit ILD ini adalah terjadinya jaringan parut pada paru, ya, pada parenkim paru, di mana jaringan parut itu menyebabkan kemampuan respirasi, kemampuan pernafasan dari paru untuk mengambil oksigen itu menjadi menurun. Padahal kita tahu sekali bahwa oksigen sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama organ-organ penting untuk metabolisme. Akibatnya kebutuhan oksigennya turun, sehingga menyebabkan pasien itu merasa sesak nafas seperti yang sudah dijelaskan Dr. Diki tadi. Nah, sesak nafas ini yang kita harus tata laksana dengan oksigen, seperti itu. Jadi untuk terapi untuk pemberian oksigen itu juga kita harus perhatikan ya. Jadi pemberian oksigen ini sebenarnya pada keadaan normal di udara terbuka seperti ini, di udara ruangan, kita tahu bahwa oksigen ini hanya sebagai 21% dari komponen gas-gas di udara. Terapi oksigen itu tujuannya untuk memasukkan oksigen dengan alat-alat tertentu, untuk device tertentu untuk memasukkan oksigen dengan jumlah yang lebih banyak, konsentrasi yang lebih banyak daripada oksigen yang ada di udara. Jadi kita memberikan dengan menggunakan bisa bermacam-macam alatnya. Kita memberikan biasanya kalau oksigen di udara 21%, konsentrasinya kita bisa berikan di atas itu 24%, bahkan sampai 90%, tergantung dari kondisi pasiennya. Seperti itu. Jadi ada macam-macam kalau kita berbicara mengenai terapi oksigen, khususnya pada pasien-pasien dengan interstitial lung disease. Kita harus melihat dulu apakah pasien ini benar-benar membutuhkan terapi oksigen, apakah tidak. Jadi tidak semata-mata pasien yang sesak langsung kita berikan terapi oksigen. Iya. Pemantauan khusus nih ya dari tim dokter. Betul sekali Mbak Kainisa. Jadi kita lihat, kita ukur dulu dari selain sesak nafas, kita lihat bagaimana pasiennya, apakah laju pernafasannya meningkat. Kemudian kita lihat oksigenasi di dalam menggunakan saturasi oksigen ya. Kita bisa menggunakan pulse oximetry seperti yang dijelaskan Dr. Diki, yang bisa diperoleh dimanapun, di apotek atau di toko-toko. Apabila ternyata saturasi oksigen di bawah 95% ya. Kondisi normal itu 95% sampai 99% bahkan 100% tanpa menggunakan alat oksigen ya. Pada seseorang yang dengan interstitial lung disease yang sesak, kemudian kita ukur saturasinya di bawah 95%, berarti kita melihat wah, kebutuhan oksigennya orang ini sangat berkurang. Jadi kita perlu memberikan terapi oksigen. Terapi oksigen kita ada bermacam-macam alatnya yang bisa kita gunakan, baik itu dari selang hidung sederhana, kemudian masker yang biasa, ada masker yang berkantong, kemudian ada namanya Venturi mask atau masker Venturi, bahkan sampai yang lebih atas lagi, lebih advance lagi, kanula hidung arus tinggi, atau bahkan sampai yang mungkin pemirsa semua tahu, pada orang yang dengan kondisi gagal nafas ya, sesak kritis, itu bisa dengan menggunakan ventilator, seperti itu. Ya. Dok, ini ada juga pasien yang punya penyakit ILD ini diberikan terapi yang jangka panjang. Apakah juga ada yang jangka pendek? Nah, ini bedanya seperti apa sih? Nah, iya, betul sekali. Jadi pemberian terapi oksigen itu kita harus perhatikan secara global, secara umum, terapi oksigen diberikan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu terutama pada kasus-kasus yang membutuhkan oksigen segera, kondisi akut ya, seperti contohnya yang kita tahu bersama saat ini pandemi, pasien COVID itu pemberian oksigennya jangka pendek karena sesak sekali, kondisi akut, oksigennya turun. Biasanya ditandai dengan kalau kondisi akut itu saturasi oksigen bahkan bisa sampai di bawah 90% ya. Kemudian khusus kita berbicara tentang pasien dengan interstitial lung disease atau mungkin penyakit-penyakit paru obstruksi kronis ya, penyakit paru kronis lainnya, itu biasanya saturasi oksigen baik itu di dalam darah ataupun diukur menggunakan pulse oximetry itu berkisar antara 88 sampai 90%, 92%, karena sudah jangka panjang mulai berkompensasi tubuh itu ya. Itu biasa kita putuskan untuk memberikan terapi oksigen jangka panjang. Nah, oksigen ini harus diperhatikan bahwa
kita tidak bisa memberikan sembarangan. Jadi oksigen ini kita harus anggap sebagai obat. Jadi ada dosis tertentu yang harus kita berikan, tidak serta-merta kita berikan langsung dalam jumlah yang banyak. Tergantung dari kadar oksigen dalam darah menggunakan pemeriksaan analisa gas darah. Biasanya pada penyakit interstitial lung disease atau penyakit paru kronis lainnya, kalau kita periksa gas darah ya arteri, terutama menggunakan analisa gas darah, itu tekanan oksigen parsialnya kurang dari 55 atau kurang dari 60, tapi dengan gejala sesak yang jangka panjang. Itu indikasi kita menggunakan terapi oksigen jangka panjang, seperti itu. Oke, baik. Apakah ada cara khusus untuk melakukan monitor ketika pasien gitu ya sudah menerima terapi tadi yang khusus oksigen? Apakah ada caranya, Dok? Ya, jadi biasanya pemberian oksigen itu terapi jangka panjang ya, terapi jangka panjang dalam kasus interstitial lung disease ini biasa kita berikan antara paling singkat 15 jam per hari, bahkan bisa sampai 24 jam per hari. Kita lihat penggunaan selama 1 hari. Kita mulai biasanya kita edukasi keluarganya harus menggunakan oksigen di rumah, harus punya oksigen ya, tabung oksigen dengan menggunakan selang hidung. Dan kita mulai dari dosis yang paling rendah, menggunakan 1 liter dulu. 1 liter oksigen dengan menggunakan tabung oksigen selang hidung itu sama konsentrasinya kurang lebih 24%. Lebih tinggi daripada kadar oksigen di dalam udara yang kita hirup biasanya ini. Nah, kemudian kita pantau penggunaannya selama 2 bulan sampai 3 bulan. Dalam 3 bulan itu kita pantau lagi bagaimana keluhannya, apakah sesaknya berkurang, pasien itu bisa melakukan aktivitas dengan lebih nyaman, tidak terhambat, tidak ngos-ngosan. Biasanya orang awam ngongsrong gitu ya, menggeh-menggeh gitu ya, nafasnya berat. Selain dilihat dari keluhannya, kita juga mengukur dari saturasi oksigen, kemudian kita lihat gas darah arterinya bagaimana, apakah oksigennya naik atau tidak. Nah, itu juga sebagai pantauan. Kemudian setelah 3 bulan kita lihat, mungkin kita bisa turunkan dosisnya atau mungkin kita kurangi durasinya, dan kita pantau lagi selama 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Ini biasanya pemantauannya hingga 1 tahun pertama. Seperti itu, Mbak Koinesa. Bertahap dan ada evaluasi. Iya, Dok, betul. Luar biasa. Baik, mungkin terakhir Dr. Sastia bisa memberikan pesan kepada masyarakat yang khusus tentang ILD ini. Dok, silahkan. Baik, yang ingin kita sampaikan sih dalam acara Let's Talk UB TV ini, yang pertama adalah ada loh penyakit namanya ILD atau interstitial lung disease. Yang penyakit ILD ini belum ada obatnya. Oleh karena itu mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yang paling mudah adalah jangan merokok. Karena seperti yang sudah kita dengar tadi, Dr. Surya, panjang banget ada terapi oksigen jangka panjang. Kalau bapak-bapak atau mungkin warga yang merokok sekarang membayar untuk membeli rokok, bisa jadi nanti suatu saat nanti akan membayar untuk terapi oksigen jangka panjang. Kemudian yang ketiga, mari kita sama-sama mensosialisasikan mengenai penyakit ILD ini. Sekarang memang sedang diteliti untuk obatnya yang belum ada, dan kalau ada jangan dicegah, jangan ditunda, segera dibawa ke vaskes kesehatan terdekat atau ke dokter paru, karena ketika sudah divonis ILD maka harus ditata laksana bukan untuk mengobati, bukan untuk menghilangkan fibrosisnya, tapi mencegah semakin parah. Ya. Pasien dengan ILD bisa berfungsi normal, bisa hidup seperti pasien non ILD jika mendapat tata laksana yang tepat. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Sastia, Dr. Surya, Dr. Diki atas penjelasannya. Kita jadi lebih paham dan semoga masyarakat juga lebih aware terhadap dirinya dan juga penyakit yang mungkin mengancamnya di masa depan. Jadi mulai hidup sehat mulai hari ini. Baik pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.